Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah laqad ja'at rasulu rabbana bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa, menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Namun hadirin yang dirahmati Allah, hakikat puasa sendiri sebenarnya bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan dahaga. Lebih dari itu. Puasa itu adalah madrasah ruhaniyah, tempat kita berlatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih mampu mengendalikan diri dari segala bentuk maksiat. Seperti yang sudah disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. As-siyamu junnatun. Puasa adalah perisai. Apa maksud dari perisai ini? Yang dimaksud perisai di sini adalah bermakna benteng. Benteng yang dapat melindungi kita dari perbuatan maksiat dan dosa. Benteng yang dapat melindungi kita dari segala bentuk perbuatan yang keji. Karena dengan berpuasa, kita itu akan melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat iman, menjaga lisan dan perbuatan, serta menumbuhkan rasa empati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan memaparkan 5 poin-poin tersebut. Yang pertama, mengendalikan hawa nafsu. Kita tahu hawa nafsu itu adalah sumber dari segala bentuk keburukan. Maka dari itu dengan berpuasa, kita belajar untuk menahan diri dari keinginan-keinginan duniawi yang seringkali dapat menjerumuskan kita ke dalam bentuk maksiat. Dengan berpuasa, kita akan mengendalikan hawa nafsu. Karena itu adalah perisai, adalah benteng yang dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang kedua adalah meningkatkan ketakwaan. Puasa mengajarkan kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iman kita semakin kuat dan kokoh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berpuasa itu kita akan merasa diawasi. Dan itu akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah memperkuat iman. Dengan berpuasa, kita akan melatih kesabaran, keikhlasan, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman kita itu akan semakin kuat dan kokoh. Puasa dapat memperkuat iman. Dengan berpuasa, itu akan melatih kesabaran kita dan keikhlasan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah menjaga lisan dan perbuatan. Orang yang berpuasa akan lebih menjaga lisannya dan perkataannya yang sia-sia. Apalagi yang mengandung kebohongan, fitnah, serta ghibah. Demikian pula dengan perbuatannya, ia akan lebih berhati-hati agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa kita akan lebih menjaga lisan kita dan perbuatan kita dari hal-hal yang mengandung keburukan dan kemaksiatan. Yang kelima adalah menumbuhkan rasa empati. Dengan merasakan lapar dan dahaga, kita akan lebih memahami penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang kurang beruntung. Sehingga tumbuhlah rasa empati dan kepedulian kita untuk membantu mereka, untuk membantu sesama yang kurang beruntung itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk maksiat, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Semoga dengan demikian puasa kita menjadi benteng yang kokoh untuk melindungi kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini dan menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.